Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, mohon maaf mengganggu waktunya. Bu Farida, Bu Farida dari SMK mana Bu? SMKS Kerabat Kita Bumi. SMKS Kerabat Kita Bumi ya Bu ya. Baik Bu, kami dari CKP Angkatan 9, saya sendiri Pak Sutrisno. Dalam hal ini ada tugas untuk wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah di SMK Kerabat Kita Melayu. Nah, terkait ada di modul ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Farida terkait dengan dilema etika Bu. Nah ini Bu Farida selama menjadi kepala sekolah di SMK Kerabat Kita ini tentu kan sudah pernah melakukan identifikasi kasus Bu ya. Nah bagaimana Ibu selaku pimpinan ini identifikasi kasusnya yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih untuk Pak Sutrisno, dari kami memberikan apresiasi dan semangat motivasi untuk terus menghadirkan guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti manfaat ke depannya. Untuk yang pembahasan identifikasi, sebetulnya dari kami seperti ini sih, ada masalah datang misalnya, kami juga akan melihat dulu. Ada itu biasanya juga banyak hal, mungkin ada yang langsung menyampaikan ke saya, ada juga yang laporan gitu. Kami akan identifikasi itu masalahnya itu ada yang dilema etika yang tadi disampaikan, oh ya benar dengan benar nih gitu, atau enggak nanti oh ini benar dengan salah. Jadi nanti sebetulnya memang betul kami identifikasi dulu. Kalau benar sama benar itu ini kita antisipasi ataupun kita analisis itu dari mana ya benarnya, dari segi apa, terus kalau salah dari segi apa gitu. Kita biasanya benar kita identifikasi dulu sebelum kita melangkah lebih jauh melakukan tahap-tahap selanjutnya. Kita identifikasi dulu. Ya, baik Bu. Berikutnya untuk yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang ya ini sih satu kasus misalnya, kita dihadapkan, oh ini juga nggak apa-apa, ini benar kok gitu. Ini juga betul kok. Misalnya ada kasus anak itu punya masalah dengan seorang guru misalnya. Kita identifikasikan tadi, oh ketika anak itu berlaku seperti ini masalahnya, berarti apa nih apa ya prediksi kita, anak itu melakukan apa aja. Oh kalau misalnya melakukan satu hal yang bertentangan, misalnya bertentangan dengan guru ataupun dengan teman-teman yang lainnya gitu, nanti kedepannya itu kita akan sampaikan, oh iya ini ternyata memang masalahnya bisa betul, satu pihak betul, satu yang lain juga betul, sama-sama betul. Nah kita nanti identifikasi, kita tanya
kita tanya sumbernya seperti apa sih gitu kan, emang masalahnya apa, kronologisnya yang seperti apa dari dua pihak itu, kemudian nanti kita satukan dan sebisa mungkin itu kita keputusannya sama-sama saling legowo gitu untuk semuanya. Untuk yang sama-sama seperti itu. Dan saya yakin sih ketika misalnya di MITK itu terjadi dan keputusannya kita itu salah satunya itu nggak ada yang salah. Ini nggak ada yang salah. Boleh keputusan ini saya ambil, boleh keputusan yang ini juga saya ambil. Itu ketika sama-sama benar. Nah, terus terkait dengan langkah-langkahnya Bu, sebelumnya apa yang biasa Ibu lakukan selama itu? Nah, oke. Untuk yang prosedurnya, memang ada beberapa tahapan biasanya yang kami lakukan. Ketika kami hanya mendengarkan gitu laporan, kami cross-check. Kami cross-check kronologisnya berdasarkan laporan dari bawah, misalnya kita cross-check, kemudian kita juga melakukan semacam uji gitu. Kita tanya, misalnya kalau misalnya seperti ini tingkahnya anak ataupun sikapnya anak gitu, sikapnya peserta didiknya kita itu berlaku nggak sih gitu, berlaku atau enggak untuk semuanya gitu, semuanya. Misalnya anak itu, oh ternyata di masyarakat atau di umum itu nggak apa biasa anak seperti ini gitu. Terus kita juga nanti uji ke masyarakat, sikapnya itu kayak gimana sih, itu wajar, logis atau enggak gitu. Kalau misalnya itu. Dan setelah kita melakukan tahapan yang seperti itu, kita sesuaikan dengan aturan yang ada, kemudian ketika itu sudah kita musyawarahkan, kita biasanya juga itu kita musyawarahkan ini sesuai dengan aturan. Tapi kalau misalnya itu sesuai dengan ada misalnya keinginan tertentu dari wali murid ataupun tertentu dari wali kelas ataupun dari permasalahan yang ada misalnya, itu juga kita nanti tetap buka musyawarah seperti itu. Biar dapat tadi win-win solution yang akan kita capai bersama gitu sama-sama seperti itu. Oke, Bu. Kemudian terkait dengan hal-hal yang selama ini Ibu lakukan yang anggap efektif Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang dianggap paling efektif gitu? Ya, kalau ini mohon maaf untuk yang efektif, memang kami sedang berproses. Kalaupun misalnya bahasa kami itu sama-sama saling memahami, saling pengertian, itu dianggap efektif dan hasil dari musyawarah. Jadi bahasa kami adalah bahasa instansi dan bahasa kami adalah bahasa musyawarah ketika itu berhubungan dengan masyarakat di luar. Berikutnya Bu, mungkin terkait dengan tantangan nih, pasti Bu pada sudah sering ada tantangan Bu ya di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema. Nah ini kira-kira hal apa saja Bu yang tantangan yang selama ini Bu ada? Di tantangan itu pernah kita, karena kita berhubungan dengan masyarakat luar gitu ya, itu ada masalah dengan mungkin pihak berwenang, itu tantangan gitu. Di satu sisi kita itu pengen anaknya kita merasa terlindungi di kami gitu ya, tapi di satu sisi kita juga memang mau menerapkan aturan yang ada. Tapi insya Allah dari tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami lebih meyakinkan kalau itu adalah sudah kami proses, kami pertimbangkan dari berbagai macam pihak gitu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Sebetulnya kalau tata kelolanya sendiri ada waktunya memang, tapi ada juga yang urgent saat itu juga. Kalau yang misalnya tata kelola itu ada beberapa, misalnya kita kan tiap bulan itu dapat laporan misalnya ketidakhadiran siswa ataupun ketidakhadiran guru dan lain sebagainya. Itu juga nanti kan barangkali nanti menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Itu kita sifatnya kalau tata
tata waktu itu, tata kala itu kita berarti modelnya karena mengantisipasi sifatnya. Tapi kalau misalnya yang urgent saat itu juga, saya juga pernah gitu. Untuk saat itu juga berarti kita lihat prioritas aja sih. Kalau misalnya memang harus diputuskan saat itu, kami putuskan saat itu. Dan kalau misalnya ada terlak, mungkin itu bentuknya adalah monitoring, bentuknya adalah pencegahan dan sebagainya. Seperti itu. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Oh ya, untuk yang pertama, kami alhamdulillah punya teman-teman gitu, misalnya terkait kesiswaan, kami punya kesiswaannya, kami punya BK gitu. Terus kita punya tim dan sebagainya yang secara rutin itu mereka juga memberikan masukan ke kami gitu. Apalagi kalau misalnya kami juga di sifatnya kalau di manajerial gitu. Di manajerial juga kami akan bahas misalnya terkait tentang guru atau karyawan dan sebagainya, kami punya waktu tersendiri kumpul gitu bersama wakil kepala sekolah, bersama tim sendiri itu membahas. Gitu. Jadi memang peran teman-teman itu sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk yang dilema etika, jadi kami sendiri itu butuh masukan, butuh informasi yang lebih detik. Dari pembelajaran itu. Jadi tidak hanya dari satu pihak, dua pihak, tapi dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ketika mau ambil keputusan jangan hanya dari satu itu yang mulai kami terapkan gitu. Itu pembelajaran buat kami. Terus kami juga jangan lupa untuk melakukan analisa ketika keputusan ini akan kami gelontorkan ataupun akan kami putuskan satu kebijakan tertentu. Itu kami juga akan melakukan semacam bagaimana sih ya prediksinya gitu. Memprediksi kemungkinan besar kalau saya mengambil keputusan ini, saya mengambil keputusan ini. Itu pembelajaran yang memang harus dan akan kami lakukan berikutnya. Terima kasih Bu, ini jawaban dari Bu Farida sangat luar biasa sekali. Dari tadi saya tanyakan, sepertinya ini bisa membawa angin segar untuk di SMK tempat kita. Semoga Ibu dalam memimpin di SMK tempat kita mulai ini lebih sukses, tambah maju, dan tentunya buat semuanya kembali ke anak ya. Terima kasih Bu, sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak Faiz, ini sebelumnya kami dari CGP Angkatan 9 Pak ingin melakukan wawancara dengan Pak Faiz. Ini Pak Faiz sendiri dari SMK Muhammadiyah Gumiayu. Berarti Pak Faiz dari SMK Muhammadiyah Gumiayu ya Pak. Oke, ini minta waktunya sebentar untuk mengadakan sesi wawancara Pak terkait dengan tugas di modul 3. Nah, terkait dengan peran Bapak sebagai kepala sekolah Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, atau rujukan moral? Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Menjadi satu kebahagiaan bagi kami untuk mendapat tamu ini untuk sharing kaitan dengan kebijakan ya, keputusan pimpinan terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus dan masalah. Kami di sekolah mengupayakan ya setiap hari Senin awal pekan kita ada kegiatan dengan Bapak Ibu guru ya. Jadi kebiasaannya 2 pekan sekali ya, kemudian 2 pekannya upacara kemudian hari. Jadi itu menjadi waktu dan sarana bagi kami untuk mendapatkan informasi-informasi ya terkait dengan program sekolah ya,
ya, melalui pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian juga setiap hari Jumat kita upayakan untuk mengevaluasi, jadi ada rapat manajemen kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mengevaluasi program atau kegiatan selama 1 pekan, dan pada saat yang sama kita merencanakan program untuk 1 pekan berikutnya. Maka dari sana kita mencoba menjadi satu sarana dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus yang ada. Kemudian secara langsung ya, masalah dan kasus itu biasanya kan ada yang sumber informasi ya, yang diberikan kepada kepala sekolah untuk segera mengambil langkah-langkah. Itu biasanya seperti itu. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Pak Faiz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana? Baik, terkait dengan langkah-langkah penyelesaian terhadap kasus ya, terhadap masalah yang terjadi, kita coba melihat masalah secara lebih luas gitu ya. Dan tentu dalam mengambil langkah keputusan kita harus punya prinsip. Yang pertama, prinsip kaitannya dengan, karena kita dalam satu ekosistem pendidikan atau sekolah, maka berorientasi kepada peserta didik, karena kan ini menjadi bagian dari tugas pelayanannya, kami sebagai pelaksana itu. Kemudian yang kedua, dalam menentukan, kita berprinsip pada nilai-nilai kebajikan dan kebaikan itu. Jadi nantinya keputusan luar itu harus berdampak pada kemanfaatan. Dampaknya. Kemudian berikutnya Pak, langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, terkait dengan pengambilan keputusan ya, kami pada saat mendapatkan informasi atau melihat ya, kemudian melakukan pengamatan, kami mencoba untuk memvalidasi ya informasi yang ada. Kemudian dari informasi-informasi itu jadikan modal bagi kami untuk menyusun skala prioritas terhadap langkah-langkah penyelesaian. Kemudian prinsip kami terhadap kasus dan masalah ini jangan sampai tertunda, harus segera kita ambil langkah-langkah secepatnya, tentu dalam bingkai prinsip-prinsip tadi. Itu yang coba kita lakukan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, nilai efektivitasnya ya berdasarkan tadi ya, kita memperbanyak informasi ya. Kemudian dari informasi itu kita validasi, kemudian kita coba juga mengklarifikasi, kemudian kalau dalam bahasa keseharian kita kan ada proses tabayun ya, yang kita lakukan, sehingga itu menjadi dasar dalam kita menyelesaikan atau mengambil sebuah kebijakan dan keputusan, sehingga kita coba melakukan langkah-langkah itu untuk bisa kita jalani ya, kita ambil solusinya. Kemudian terkait dengan kebijakan apa yang kita ambil ya, kita berdasarkan pengalaman ya yang kemudian kita lakukan, mengambil contoh kasus. Kemudian masalah-masalah yang pernah kita lewati sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan juga kita ambil alternatif solusi terbaik seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di etika? Tantangannya Pak? Baik, kaitan dengan masalah lumrah ya dalam hidup, kita pasti berhadapan dengan masalah gitu. Kita menjadi orang-orang yang bermasalah gitu. Tetapi yang menjadi tantangan
bagi kami dinamikanya itu ya, dinamika di sekolah ya. Dan kita sadar dalam sebuah ekosistem ya, di sana ada siswa, peserta didik ya, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, kemudian ada orang tua, bahkan masyarakat ya, yang itu menjadi tantangan bagi kami ya dalam mengelola atau melaksanakan tugas-tugas di sekolah. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, dalam rangka mendengar ya, kemudian kita mengukur tingkat kepuasan dari pelanggan ya, dalam hal ini di lingkup Civitas Akademika. Tadi kita ada sarana bertemu dengan Bapak Ibu guru ya, kemudian melalui apel atau acara, kemudian juga ada rapat manajemen setiap akhir pekan. Itu menjadi bagian waktu untuk kami dapatkan beberapa informasi terkait dengan tenggang waktu penyelesaian masalah. Kita tidak terpaku pada waktu ya, tetapi lebih pada prinsip lebih cepat lebih baik. Ya, tidak ditunda-tunda, kemudian segera mungkin itu kita lakukan penyelesaiannya seperti itu. Jadi kuncinya segera mungkin. Iya, segera mungkin. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Faiz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Baik, kaitan dengan penyelesaian masalah tadi, kita berbekal pada pengalaman sebelumnya gitu ya. Ya, jadi terkadang kita menghadapi situasi masalah yang sama. Dan kita ingat, oh seperti ini penyelesaian. Tapi tadi ada hal yang baru yang mungkin itu butuh solusi alternatif. Dan pada saat yang sama tadi kita pengen segera menyelesaikan. Kalau itu punya dampak tadi ya terhadap ada masalah yang kalau benar dan salah relatif mudah gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada hal yang benar-benar kita harus mengambil skala prioritas gitu ya, yang punya nilai kemanfaatannya lebih. Kemudian juga keputusannya harus berdampak kepada peserta didik ya, kalau kita di ekosistem pendidikan ini. Jadi itu ya tidak menutup kemungkinan ada rentang waktu untuk kami membuat keputusan itu. Kita minta masukan dari guru senior ya. Kemudian juga saya punya tim manajemen ya, para wakil yang secara informal sebenarnya, dengan dialog ya, dengan diskusi kita juga terkadang meminta ya masukan dan pertimbangannya terhadap masalah-masalah yang ada. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ITK? Baik, yang pertama membuka kesadaran bahwa ternyata kita tidak bisa lepas dari masalah. Jadi hidup itu penuh dinamika. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pengambilan keputusan tidak harus gitu ya pada puas dan tidak puas, tetapi lebih banyak bagaimana kalau kita di ekosistem pendidikan ini ya berpihak kepada siswa. Kemudian juga ya tadi ya, walaupun terkadang ada win-win solution ya terhadap kebijakan, tapi tetap lebih mengutamakan hak siswa, kemudian juga punya nilai kemanfaatan lebih seperti itu. Kemudian hikmah dan pengalaman yang lain ya, dengan kita sering menghadapi masalah kasus seperti itu ya, secara
otomatis nanti kita akan terlatih Biasa gitu. bagaimana refleks Refleks. mengambil Biasa. sebuah keputusan dan kebijakan yang tadi ya mendekati lah pada prinsip-prinsip itu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Faiz selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Ngayu yang telah menyempatkan waktunya Pak Iya, untuk sama-sama. diwawancarai. Dan tadi dari hasil wawancara sepertinya Bapak sangat luar biasa sekali Pak terkait dengan Belajar. penyelesaian masalah Pak. Sudah cukup bagus, mudah-mudahan ini untuk langkah awal, langkah terbaik untuk kemajuan dan perkembangan khususnya di SMK Muhammadiyah Ngayu ini. Dan tadi orientasi juga kembali lagi ke murid Pak ya, ini yang sangat luar biasa. Baik Pak, kami dari CKP Angkatan 9, saya Sutrisno, mohon undur diri, terima kasih, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.